Halo guys, jumpa lagi bersama Bang Hen 99 Channel. Pertama-tama, doa dan besar harapan semoga kondisi kita bersama keluarga tercinta senantiasa dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa untuk proses pembuatan kartu PBI, penerima bantuan iuran, Jamkesnas KIS, Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, bagi keluarga tidak mampu harus diawali dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bulungan. Untuk mengetahui persyaratan dan mekanisme pembuatan KIS BPJS non-mandiri tersebut, prosesnya susah atau tidak? Sebaiknya kita langsung aja bergeser ke kantor Dinas Sosial Kabupaten, guys. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ya izin dengan Pak siapa? Saya dengan Pak Mikael. Pak Mikael ya. Ya, betul Pak. Iya. Bisa di Oh iya. iya Pak. nanti dipakai lagi. Iya Pak. Ah ya, oke. Silakan pakai kembali Pak. Iya Pak. Tadi saya tanya-tanya di depan terkait Pak. ini. Iya Pak. Terkait untuk proses pengurusan KIS BPJS non mandiri atau Iya. PBI penerima bantuan iuran Iya. dari APBD kabupaten. Iya. Karena banyak masyarakat yang belum tahu ini persyaratannya ini Pak. Iya. Jadi kebetulan saya lewat, jadi saya sempatkan mampir ke Dinas Sosial Kabupaten Bulungan untuk ya katakan mau berbincang-bincang lah. Iya betul Pak. Iya, berbincang-bincang mengenai nih proses pengurusan KIS BPJS. Iya betul ini. Pak. Ini Pak Mikael, kalau untuk pengurusan BPJS kan banyak saya dengar di masyarakat banyak mereka yang kartunya sudah nonaktif. Iya iya. Jadi yang sering saya dengar dari masyarakat bagaimana cara mengaktifkan seandainya katakan kartu KIS BPJS-nya nonaktif, Iya. lalu untuk mengaktifkan kembali gimana itu Pak? Iya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Di sini nanti kita syarat-syaratnya untuk mengaktifkan BPJS yang dibantu oleh pemerintah yang disebut dengan PBI. Syaratnya adalah yang pertama bawa fotokopi KK, kartu keluarga, bawa fotokopi KTP, dan yang ketiga bawa kartu BPJS-nya, ya. Itu sebagai bukti bahwa atas nama si B ini sudah terdaftar atau sudah terdaftar di BPJS PBI. Dan yang keempat itu bawa surat keterangan sakit dari rumah sakit maupun dari puskesmas. Itu Pak. Kalau untuk yang ini maksudnya semacam rujukan kah atau bagaimana? Iya betul Pak. Untuk dirujuk ke rumah sakit gitu? Iya, Bisakah itu Pak? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa, atau yang sudah dirawat inap atau di opnam surat keterangan Dari rumah sakit dari bisa rumah sakit? juga. Oh bisa Ya, juga. Bisa juga. Yang penting ada surat keterangan bahwa atas nama si B ini sakit begitu. Iya. Jadi yang jelas gini ya, kalau katakan surat rawat inap sudah pasti Iya. itu bisa lah. Iya betul. Yang Pak. kami pertegas mungkin ini terkait dengan rujukan dari puskesmas, dia Iya. mau ke rumah sakit itu bisa diaktifkan kah? Iya bisa Pak. Bisa diaktifkan itu ya Iya, kembali bisa, ya. Bisa. Lalu seandainya yang bersangkutan katakan dalam kondisi sakit, dia mau ke rumah sakit, baru rujukan dari puskesmas, Ya. cuma baru rujukan, Nah, cuma ini dia untuk kartu KIS BPJS-nya tidak ada. Apakah mungkin dari pihak dinas sosial mengecek kembali itu? Katakan apakah yang bersangkutan sebagai peserta penerima PBI atau tidak? Iya, nanti kita ada juga yang namanya aplikasi BPJS Kesehatan. Nanti kita cek nanti sesuai dengan kartu keluarga mereka, sesuai nggak? Di situ nanti ada yang namanya aplikasi BPJS Kesehatan. Iya. Nanti di situ nanti muncul semua. Iya. Dia terdata atau dia tuh terdata sebagai BPJS apa saja, begitu Pak. Nah nanti setelah itu nanti semua syarat-syarat itu tadi itu sudah dilengkapi, nanti dibawa ke dinas kesehatan, nanti kita buat yang namanya surat rekomendasi untuk mengaktifkannya. Habis itu nanti bawa ke kantor BPJS, nanti dari pihak BPJS lah nanti
yang akan mengaktifkan nanti, begitu Pak. Oh, jadi itu persyaratan satu ini fotokopi KTP, Iya. SKTM dari desa atau kelurahan mengetahui pihak kecamatan. Nah, kalau yang untuk ini Pak, kalau untuk mengaktifkan BPJS PBI ini tidak perlu pakai SKTM karena dia kan sudah terdata tadi kan. Oh, yang iya. awalnya pertama dia buka untuk mendata, ya kan, untuk mendaftar pertama tadi itu. Iya. Jadi syarat-syaratnya itu yang sudah saya Iya. sebut tadi itu. Iya, Dan jadi izin Pak Mikael. Jadi untuk yang sudah punya katakan kartunya tidak aktif, jadi tidak perlu bawa SKTM ya. Tidak perlu karena sudah jelas kalau katakan sudah punya ya sudah terdata di apa namanya DTKS kayak. Iya, betul. Data terpadu kesejahteraan sosial. Iya. Yang saya dengar. Jadi kalau sudah punya kartu tidak perlu bawa SKTM. Iya. SKTM ya. Iya. Cukup surat rujukan dari Iya. Puskesmas, Atau dari rumah sakit. dari rumah sakit, rawat inap, fotokopi KTP dengan kartu fotokopi keluarga. kartu keluarga. Iya, Masing-masing berapa lembar? Satu lembar, satu lembar. Satu lembar. Sekaligus jangan lupa difotokopi juga kartu BPJS-nya. Itu sebagai bukti menguatkan kita bahwa atas nama ini si B ini dia sudah terdaftar di BPJS PBI yang dibantu oleh pemerintah Kabupaten Bunga. Iya. Gitu. Lalu kemudian katakan kalau sudah memenuhi persyaratannya dinilai layak dinas sosial menerbitkan rekomendasi ya. Iya, betul. Rekomendasi. Heeh. Setelah rekomendasi diterbitkan oleh dinas sosial, yang bersangkutan ini ke BPJS dulu atau ke apa dinas kesehatan kabupaten? Langsung karena dia dekat di kantor BPJS, langsung ke kantor BPJS. Setelah ke kantor BPJS baru lapor ke dinas kesehatan. Daripada nanti dia ke setelah dari dinas sosial ini pergi ke dinas kesehatan kan jauh nih. Iya. Nah, mumpung dia dekat dengan kantor BPJS, jadi langsung ke kantor BPJS. Setelah itu baru ke dinas kesehatan. Begitu Pak. Oh iya, jadi terkait dengan efisiensi, katakan efisiensi Iya, waktu ya, setelah menerima rekomendasi dari dinas sosial kabupaten, mengingat kantor BPJS berdekatan kan, Iya, betul. jadi ke BPJS dulu, cetak kartu, Iya. setelah cetak kartu wajib melapor ke dinas kesehatan betul, Pak. supaya terregistrasi ya, Iya, betul. berkelanjutan, aktif terus, Iya. karena kalau tidak melapor nanti bulan depannya bisa nonaktif. Lalu dari dinas kesehatan mengurus administrasi di rumah sakit itu kaitan efisiensi. Betul Pak. Iya ya. Oke. Selanjutnya ini Pak Mikael ada satu. Untuk persyaratan katakan kalau yang ini yang belum punya, yang belum punya kartu KIS BPJS itu persyaratan apa saja kalau membuat PBI ini Pak? Ya, bagi masyarakat dimanapun Anda kita berada, jadi Pak begini Pak, untuk persyaratan bagi yang belum terdaftar di BPJS PBI atau yang dibantu oleh pemerintah. Maaf izin Pak Mikael, enggak apa-apa bisa dibuka maskernya. Kebetulan saya pakai masker dan juga jarak kita berjauhan supaya suaranya agak lebih jelas. Iya, siap Pak. Iya. Jadi saya ulang ya, Pak Mikael, saya ulang. Untuk ini warga masyarakat dari masyarakat katakan kurang mampu mau mengurus KIS BPJS sementara yang bersangkutan belum punya sama sekali. Persyaratannya apa saja Pak? Nah, persyaratannya yang pertama fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi KTP 1 lembar, baru itu buat surat keterangan SKTM dari desa atau kelurahan mengetahui pihak kecamatan ya. Nggak harus Pak Camat yang nanda tangan, yang penting pihak kecamatan ya, Sekcamkap, maupun mungkin kasih keseraknya gitu ya. Betul Pak, betul sekali. Iya. Setelah itu nanti kalau sudah dilengkapi itu semua, jangan lupa juga surat keterangan ninap dari rumah sakit bahwa atas nama si C ini misalnya dia sudah diinapkan di rumah sakit ini. Nah, itu dilampirkan juga surat keterangan rawat inap. Iya, bagi yang belum terdata di BPJS PBI yang dibantu oleh pemerintah. Begitu Pak. Jadi itu bagi yang sudah di rumah sakit. Kalau katakan yang baru mau ke rumah sakit, katakan menggunakan rujukan bisa enggak itu? Bisa. Yang penting ada surat rujukan bahwa si C ini butuh pengobatan secara secara cepat begitu. Iya. Begitu. Oke Pak Mikael, selanjutnya ini kembali ke ini, ke warga masyarakat yang sudah memiliki kartu KIS BPJS tapi non aktif.
katakan salah satu anggota keluarganya sakit, lalu diaktifkan kembali. Kemudian untuk anggota lainnya yang satu kakak, katakan satu kakak ada 5 orang atau 7 orang, itu aktif semua kah itu nanti? Iya Pak, harus. Oh, itu otomatis diaktifkan ya? Otomatis nanti diaktifkan langsung. Bukan hanya yang sakit aja ya? Iya, bukan. Oke. Karena di pihak di BPJS itu kalau cuma di dalam satu kakak itu cuma satu aja yang diaktifkan, mereka nggak mau. Jadi dalam satu kakak itu misalnya 5 orang, jadi semuanya ini harus diaktifkan. Oh, harus diaktifkan. Oke. Nah. Oke, selanjutnya ada satu lagi nih Pak Mikael. Iya. Untuk pemilik KIS BPJS, tapi dia sebelumnya bukan KIS BPJS non mandiri, bukan PBI atau penerima bantuan iuran, melainkan non PBI. Non PBI itu KIS BPJS mandiri, bayar sendiri. Katakan yang bersangkutan awalnya bekerja di perusahaan, kemudian sudah tidak bekerja lagi, lalu punya tunggakan yang bersangkutan nih, gimana caranya itu? Kalau mau katakan mau dialihkan. Jadi begini Pak, bagi BPJS yang mandiri, istilahnya bayar sendiri itu tadi, ya, baik dari perusahaan atau bagaimana, tapi tiba-tiba diberhentikan oleh perusahaan, akhirnya dinonaktifkanlah BPJS-nya. Jadi kalau misalnya mau jadi anggota BPJS PBI, ya, jadi syaratnya harus yang ini tadi ada 5 ya persyaratan yang harus diurus. Yang pertama, siapkan fotokopi KK 1 lembar, siapkan KTP 1 lembar, jangan lupa juga surat keterangan SKTM itu tadi, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, dari kepala desa maupun dari camat, mengetahui pihak kecamatan ya. Betul. Jangan lupa juga surat inap atau surat keterangan sakit. Ya, setelah itu dicek juga BPJS-nya yang sebelumnya yang mandiri, ada nggak tunggakannya. Kalau misalnya ada tunggakannya, wajib dibayar. Katakan yang bersangkutan awalnya punya KIS BPJS mandiri, katakan bukan dari perusahaan lah ya. Kalau dari perusahaan kan otomatis dia terputus langsung. Nah, sementara kalau yang mandiri ini kan pasti ada tunggakan. Iya, karena apa? Karena mungkin pada saat mau membayar pengaruh gangguan jaringan atau lupa atau tidak memiliki kesempatan, tidak terasakan, pasti memiliki tunggakan. Jadi saya dengar yang saya dengar katanya, saya ada jalan-jalan kemarin ke KIS BPJS, jalan ke sana. Menurut informasi tunggakannya itu katanya harus walaupun tidak dilunasi, harus ada surat pernyataan. Benar kayak itu? Betul Pak, betul. Kalau misalnya kita belum bisa bayar nih, belum bisa bayar, itu nanti ada surat pernyataan sanggup membayar dendanya itu, begitu. Nanti ditandatangan oleh kita sendiri. Jangan lupa nanti ada materai 10.000 2 lembar. Nanti ditandatangan pas di materai 10.000. Itu proses pengurusannya di BPJS ya? Betul. Kantor BPJS. Lalu BPJS. Bukti surat pernyataan untuk melunasi itu dibawa ke sini, ke dinas sosial ya? Kalau itu sudah selesai semua, bukti itu surat pernyataannya itu sanggup untuk membayar, bawa ke sini semua. Habis itu baru kita buat yang namanya rekomendasi. Jadi istilahnya nanti di rekomendasinya itu nanti bunyinya dialihkan yang tadinya mandiri, kita alihkan ke BPJS PBI gitu. Oke, terima kasih Pak Mikael atas segala penjelasannya. Mengapa saya katakan pada kesempatan ini sengaja berkunjung ke dinas sosial untuk menanyakan hal ini? Karena banyak suara-suara dari masyarakat ini. Betul, Pak. Menanyakan mengenai, maklum lah namanya biaya kesehatan ya. Jangankan warga masyarakat kurang mampu, katakan PNS saja, TNI Polri, kalau tidak pakai KIS BPJS tidak mampu bayar untuk berobat. Kebetulan kalau TNI Polri dan ASN ini kan langsung dipotong dari gaji, bahkan termasuk orang perusahaan ini. Bagaimana untuk kondisi keluarga tidak mampu? Mereka ini kasihan. Maka ini sengaja saya datang ke dinas sosial, konfirmasi hal ini supaya katakan masyarakat bisa mengetahuinya persyaratan. Jangan sampai dia setelah jalan ke dinas sosial
Iya, betul. Iya, persyaratannya ada yang kurang. Ah, Iya, kalau katakan yang bersangkutan rumahnya di Kelurahan Tanjung Selor Ilir mungkin udah jadi masalah. iya. Kalau yang bersangkutan dari kecamatan yang terjauh seperti Sekatak, dari Peso, dari ini itu kan biayanya besar. Betul. Iya, belum biaya, belum waktu, tenaga. Oke, mungkin itu saja Pak Mikael. Iya, Terima kasih atas segala penjelasannya. iya. Yang pasti hal ini besar sekali manfaatnya untuk masyarakat. Betul. Terima kasih. Selamat Oke. siang Pak Mikael. Ya, siang juga Pak